Bagi para generasi masa kini, seperti Atshan, Sheva, Arash, Lingga, Gaza, dan Tama, saat Abram mengucapkan kata koma adalah hal yang mengejutkan bagi mereka. Siapapun kenal siapa itu Abraham Dylan Lubis. Si otot kawat tulang besi. Perpaduan kekuatan Raja Wrekodara Bima dan putranya, Gatot Kaca. Memiliki ketampanan Bak Arjuna dan ketegasan Raja Yudhistira. Dia jarang sakit dan menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana bisa koma? Namun, tak ada yang tahu. Di balik kesempurnaan para tokoh itu, Abraham pernah menjadi sosok Raja Alengka, Rahwana yang ingin menculik Rosalinda dari tangan Fernando Jose. Dedi kecelakaan. Kok aku baru tahu? Tanya Gaza yang langsung to the point pada Abram. Gaza menoleh pada sang momi yang barusan menegurnya lembut. Gaza pun mengurungkan niatnya untuk mencoba tahu lebih dalam. Ulan hanya sebatas menegur Gaza. Ia ingin menjawab. Namun, ia sendiri merasa kalau ini bukan ranahnya. Walau ia tahu dan menyangkut sang suami, ia memutuskan untuk menunggu siapapun menjawabnya, karena kejadian itu berlangsung sebelum dia masuk ke dalam keluarga ini. Abram melipat kedua tangannya. Sumpah, niat hati ingin mencegah Atshan bertanya lebih dalam tadi, Abram malah makin tersudut. Kini, semua mata tertuju padanya. Dedi, ucap Abram mencoba mengarang cerita. Dedi, kamu memang lagi koma waktu itu, Za. Para tetua terkejut dengan ucapan anak tertua dari keluarga Lubis tersebut. Duh, Bang Kumis. Kini, perhatian teralih pada Atalarik yang barusan saja bicara. Abram melihat dalam ke arah kakaknya. Arman dan Widya sudah memperingatkan Arik lewat tatapan mata mereka. Prima dan Ophelia bahkan sampai tegang mendengarnya. Agaknya sang papa masih memiliki dendam pada adiknya. Ophelia menoleh pada Prima. Mas. Prima menggelengkan kepala. Ia masih coba memahami kemana arah pembicaraan mertuanya. Jika terasa terlalu berlebihan, maka dia akan mengingatkannya. Viana menggenggam tangan suaminya. Lalu menggelengkan kepalanya. Arik paham Viana memohon agar sang suami untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya tentang kelahiran putra pertama mereka, di mana penuh dengan air mata dan bisa membongkar aib keluarga mereka sendiri. Mas. Enggak apa-apa, Yu. Sudah saatnya anak-anak tahu siapa om mereka sebenarnya. Rick. Tegur Arman. Para pemuda harapan bangsa berikut Atshan, Tama, dan Sheva saling berpandangan. Ada apa, Pak? Serius banget kayaknya. Tanya Atshan yang merasa kalau momen ini lebih menegangkan dibanding saat mereka bercerita tentang ibunya Sheva atau Zain Erlangga dan orang tua Alea sebulan yang lalu. Wulandari menggenggam erat tangan suaminya yang terasa dingin. Wulan tahu jika sudah menyangkut masa lalunya yang dibahas, Abram tak akan bisa berkutik. Wulan pernah diceritakan tentang semuanya. Bahkan part ketika Arik didorong oleh suaminya dari lantai dan saat itu ia sendiri kabur sampai akhirnya dihentikan oleh timah panas Prima. Sampai sekarang masih bisa membuat Wulandari merinding. Bak menyaksikan adegan itu langsung di depan matanya, ketika mendengar cerita itu dan dia tidak bisa bayangkan kalau sampai anak-anak mereka tahu perbuatan jahat ayahnya di masa lalu yang dilakukan pada saudara kandungnya sendiri. Om Abram gak koma saat itu. Bahkan sadar sesadar-sadarnya, ucap Arik. Deh. Abram hanya terdiam ketika zaman jahiliyahnya akan dikisahkan. Saat kamu lahir itu, Bang, kita baru pulang dari menginap di villa. Rick. Mama minta tolong, potong Widya. Tolong, jangan dipotong dulu, Ma. Aku mau cerita, pinta Arik. Gak apa-apa, Oma. Aku mau dengar kisahnya Dedi, ucap Gaza. Abram mencelos. Sebegitu ingin tahukah putranya mengenai dirinya, apa yang akan dia lakukan ketika darah dagingnya itu tahu sebejat apa dia dulu. Kita baru pulang dari villa dan tiba-tiba aja jalanan macet, semua mobil berhenti karena akses jalan tertutup sama pohon-pohon yang tumbang.
Fiana akan bicara namun Arik menahannya. Lalu, Pak? Tanya Atshan penasaran sama seperti yang lainnya. Kami panik, Bang. Saat ketuban mamamu pecah di mobil. Fiana meneteskan air matanya seolah kejadian itu dia rasakan sekarang. Saat itu ada Mas Prima sama Kak Ophelia. Kita satu mobil. Kita bingung harus gimana karena akses jalan tertutup dan akhirnya Arik berhenti sebentar sebelum melanjutkan ucapannya. Akhirnya Om Abram datang dengan banyak anak buahnya. Mereka membantu nyingkirin pohon-pohon tumbang supaya jalan terbuka. Tak ada yang tak terkesiap dengan apa yang barusan saja diucapkan Arik. Terutama Abram yang seolah tak percaya dengan apa yang didengar, apalagi para tetua yang tahu persis bukan seperti itulah kejadian yang sebenarnya. Arik bercerita kembali dengan pandangan yang berkaca-kaca. Om kamu pahlawan, Bang. Kalau gak ada om kamu, mungkin papa kesulitan bawa-bawa mama cari klinik. Mana itu di puncak. Untung ada om kamu dan gak sia-sia dia punya anak buah. Arik lalu melihat ke arah Abram. Tak terasa kedua netra adik berkakak itu sama-sama berkaca-kaca. Koma yang dia maksud adalah cukup tidak dibahas. Gak mau memamerkan kebaikannya pada orang lain, padahal dia sangat berjasa untuk kehidupan Atshan. Abram menggelengkan kepalanya dan sebulir air mata jatuh di pipinya. Membantah apa yang dikatakan Arik. Arik tersenyum. Fiana dan Wulandari sendiri menangis melihat suaminya menutup aib sang adik. Thanks, Bram. Lo, saudara paling baik yang diberikan Tuhan buat gue. Gue jadi lebih menghargai hidup, karena lo, Bram. Thanks. Abram bangun dari duduknya lalu beranjak memeluk kakaknya yang duduk dan mereka berpelukan. Arman dan Widya sampai tak bisa menahan air matanya melihat kedua putra mereka terlibat dalam perasaan yang begitu emosional. Mereka pernah berusaha saling membunuh, namun kini terasa kalau mereka saling menyayangi. I hate you, Bang. I hate you. Arik menganggukkan kepalanya menepuk pelan punggung sang adik. Ya. Gue tahu. Wulandari menyambut dan memeluk Fiana yang datang padanya untuk melihat suami-suami mereka. Thank you for making a very miracle possible for me. Ucap Arik. Abram tentu ingat keajaiban apa yang dimaksud kakaknya jatuh dari lantai 2 lalu koma dan lumpuh, namun masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Atshan melihat istrinya dan menghapus air mata yang ada di pipi mulusnya. Ternyata, penuh drama. Seva menganggukkan kepalanya dan bersandar pada bahu suaminya. Namun, Seva terkejut saat tiba-tiba saja Arash terlihat memeluk suaminya dari samping sana. I love you, Bang. Maafin gue, Bang. Lo saudara laki-laki terbaik gue, Bang. Atshan menghela nafasnya lelah, namun tak ayal, ia lepaskan pelukan adiknya. Arash nampak kecewa karenanya. Bang, lo gak sayang gue. Kini, Atshan pun jadi pusat perhatian keluarganya. Bukan gue gak sayang, tangan lo offside. Kena istri gue. Modus aja lo. Tawa pun pecah karenanya. Arik dan Abram melepaskan pelukan mereka. Menghapus air mata mereka masing-masing, lalu saling tertawa. Gaza mengacungkan jempolnya. Merasa sangat bangga pada sang ayah. Abram sedikit berbisik pada kakaknya selagi yang lain sibuk mengobrol. Thanks ya, Bang, masih jaga nama gue. Buat gue, masa lalu biar ada di belakang. Ambil yang baiknya aja kalau mau dijadikan contoh buat anak-anak. Gue takut, cara pandang mereka nggak akan sama lagi. Iya, Bang, ucap Abram yang duduk samping kakaknya. Walaupun yang sebenarnya koma itu gue ya, Bram. Abram tiba-tiba cemberut begitu mendengar ucapan kakaknya. Iya, Bang, iya. Gue dulunya anak manis. Jadi begitu karena Fiana lo ambil. Kan lo udah dapat gantinya. Lebih bule, lagi. Masih nyesel aja lo. Siapa yang nyesel? Enggak dong. Gue kan cuma cerita asal muasal gue jadi antagonis, Bang.
Tapi semenjak punya Wulan, udah balik jadi imut lagi. Nah, baik-baik deh lo. Sama istri lo. Iya dong. Bahagia gue, Bang. Malah udah punya 4 anak. Mau punya cucu lagi. Bangga Abram mengingat sang putri yang baru minggu kemarin mengidam ingin dibuatkan uli olehnya dan Gaza. Arik tertawa karenanya. Suara ribut kedua adik berkakak itu mengundang perhatian para keluarganya lagi. Bangga ya, Bram, padahal cucu lo baru umur sebulan. Cucu gue dong. Udah bujangan. Makin ganteng. Makin mirip gue. Lingga memamerkan senyum 1000 wattnya ketika dipuji oleh sang nono. Biarin. Biar masih umur sebulan, tapi bawa rezeki. Ayahnya bikin banyak cabang hotel. Mantu gue dong. Bikin Brebes FC. Jiaan. Prima hanya bisa memamerkan senyum malunya jika sang mertua sudah adu kekuatan dalam kekuatan menjelekkan musuhnya. Tensi ketegangan sudah mulai terasa sekarang hadirin. Widya bangun dari duduknya lalu ke arah belakang. Kok lo mulai bandingin Prima sama Wira sih, Bang? Kan beda. Protes Abram. Yang bandingin siapa? Emang nyatanya Prima punya klub bola kok. Tapi mantu gue sopan ya, gak pernah nembak orang. Iya, sopan. Tapi kawinnya makin cepat dari perkiraan. Digerebek ya. Loh. Apa? PRAKKKK. Abram dan Arik langsung berhenti saat Widya melempar sapu ke depan keduanya yang langsung terdiam saat itu juga. Jam menunjukkan pukul 19 saat mobil Atshan masuk ke dalam rumah. Setelah Ricky Martin membukakan pintu gerbang. Tak terbiasa dibantu driver, Atshan lebih senang mengendarai mobilnya sendiri. Minggu ini adalah minggu yang padat bagi Atshan. Ia yang biasa pulang jam 5, ini harus lebih malam. Pengembangan bisnis Some, serta akan ditinggalkan libur selama beberapa hari ke Milan, Italia membuat Atshan harus membereskan beberapa pekerjaannya dulu secara keseluruhan sebelum ditangani oleh Tama nantinya. Lelah, letih, lesu, lunglai sudah pasti. Saat keluar dari mobil, berkali-kali Atshan mengkretek jari dan menggerakkan lehernya yang pegal. Sampai di pintu, belum juga ia membuka, pintu sudah terbuka dan seraut wajah cantik langsung tersenyum padanya. Masya Allah. Puji Atshan spontan. Hilang capeknya papa, ma. Pulang kerja disambut bidadari, pujinya. Seva langsung merona saat suaminya memuji demikian. Kok tahu, abang pulang? Seva mengambil tas kerja Atshan dan mencium tangan suaminya itu setelahnya baru menjawab. Aku lagi baca buku di jendela kamar tadi. Sambil nungguin abang. Pas lihat mobil abang masuk, langsung turun. Loh, pasti buru-buru ya? Jangan sayang. Hati-hati. Turun tangga itu, ucap Atshan sambil menjawil pipi istrinya. Jangan ulangi lagi. Biar abang yang nyamperin kamu. Seva tersenyum karena merasa bersalah dan mencium tangannya lagi. Siap, bang. Sungguh, perasaan hangat menjalar setiap kali Seva mencium tangannya. Padahal bukan pertama kali. Setiap hari istrinya akan begitu. Tapi, Atshan selalu merasakan hal yang sama. Ah, jatuh cinta di jalur halal memang tiada duanya. Atshan membalas dengan memeluk dan mencium kening istrinya. Rasa capek dan lelah hilang seketika jika sudah berada dalam pelukan Seva. Rasanya ingin berdua saja. Begini terus. PRAKKK. Seva terkejut dan pelukannya terlepas saat tiba-tiba sebuah buku terjatuh dan berguling di anak tangga. Yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Rupanya buku itu terlepas dari tangan Arash yang kini sedang berjalan menuruni tangga. Sorry. Gak sengaja lepas dari tangan gue. Ucap Arash yang memang kali ini benar-benar tidak sengaja menjatuhkan bukunya. Bukan karena melihat dua sejoli itu sedang memadu kasih. Kenapa buku yang lo jatuhin? Kenapa bukan lo aja yang gelinding? Kan lebih seru tuh. Arash merengut dibuatnya. Kenapa sih bukunya jatuh di saat yang tepat? Kan jadi dituduh yang tidak-tidak.
Seva menepuk pelan bahu Atshan. Bang, biarin, Yang. Memang udah dari zaman dulu kala. Tiap Adam sama Hawa lagi berduaan pasti ada aja yang gangguin. Arash kesal dengan tuduhan kakaknya. Mama, abang bilang aku setan nih, Ma. Mama, cek, tuh. Diaduin kan, tegur Seva lagi pada Atshan. Atshan cuek saja. Dia malah menggamit pinggang Seva dan membawa istrinya itu berjalan masuk ke ruang keluarga. Arash pun sampai di tangga paling bawah. Tak lama, Fiana dan Arik yang tadinya sedang duduk mengobrol di taman belakang sementara putri bungsu mereka sudah tidur, langsung keluar mendengar suara Arash. Apa sih kalian tuh? Udah pada gede juga. Ribut mulu. Sampai kedengeran ke belakang. Omel Fiana. Hah. Tahu nih. Ingat umur kamu, Bang. Rash. Berantem kayak anak kecil aja, tambah Arik. Atshan dan Arash mengangkat kompak satu alis mereka. Gak inget umur. Apa kabar perdebatan sengit yang melegenda antara ayah mereka dan adiknya tersayang itu? Andaikan ada Oma Widya di sini, beliau akan bilang. Ngomong sama ember. Ketiga anak-anak itu terkejut lalu tertawa karena mama mereka, Fiana, lah yang tiba-tiba mengatakan hal demikian menyindir suaminya. Sebelum nasehatin, ngaca dulu. Arik ikutan tertawa karenanya. Atshan menggelengkan kepala. Lalu mencium tangan kedua orang tuanya. Baru pulang, Bang. Ya, Pa. Udah beres. Bisa ditinggal. Bisa, Pa. Tinggal siapin cemilan aja. Keempatnya lalu duduk di sofa besar ruangan keluarga. Atshan bersama Seva, Arik, dan Fiana. Sedangkan Arash sendiri. Fiana menoleh pada anak keduanya tersebut. Kamu, udah ajuin libur, Rash? Udah, Ma. Tapi aku gak bisa lama di sana. Ada ujian. Move on dong, Rash. Biarin kakak lo ini bahagia, ujar Atshan pada adiknya. Move on apaan? Seva lalu menyela ucapan suaminya. Bang, ih. Coba pukul kepalanya itu, Fa. Biar gak suuzon mulu. Gue gak bisa lama di Milan, soalnya mau ada ujian, Bang. Ungkap Arash. Fa, Kak. Gimana sih, kan gue udah bilang manggilnya kakak. Dunia terbalik ini sih. Lo manggil Seva, nama. Seva manggil lo, abang. Gak bener ini. Seva meringis tak enak lagi-lagi dia yang jadi bahan perdebatan adik kakak ini. Ya elah, Bang. Seva dan gue kan emang tadinya deket sebelum lo datang ke circle kita. Iya kan, Fa? Lo. Apa, Bang? Nih, jangan sampai mama ambil sapu nih, buat misahin kalian. Atshan dan Arash langsung diam dengan ultimatum ibunya itu. Masih mau ribut? Tanya Fiana dan dibalas oleh gelengan keduanya. Oke, Rash. Beneran kamu nggak bisa lama karena ada ujian? Beneran, Ma. Ngapain juga bohong? Pengennya lama-lama di sana. Nah, Bang. Dengarkan. Ya. Ucap Atshan yang membuat Atalarik berpikir sejenak tentang hubungan adik kakak yang nampaknya kurang harmonis ini. Penyebabnya tak lain adalah sikap super protektif Atshan pada istrinya yang takut diambil Arash. Rash. Merasa namanya dipanggil, Arash lalu menoleh ke arah Atalarik. Apa, Pa? Ikut Papa yuk besok. Kemana, Pa? Ke rumahnya Om Afdal. Siapa tuh? Tanya Arash lagi. Fiana, Atshan, dan Seva mulai dengan serius menyimak ucapan Arik. Adalah teman lama Papa. Dia pensiunan TNI. Orangnya tegas, bisa bahasa Belanda sama Rusia. Disiplin, rajin ibadah, dan gak macem-macem. Berwibawa sama rajin sedekah, Rash. Arash berdecak. Sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Sedangkan Atshan tertawa mendengar ucapan ayahnya. Papa nih niatnya mau ngenalin anaknya Om Afdal kan? Kok malah nyebutin profil Om Afdalnya? Seva dan Fiana pun ikut tertawa karenanya.
Ya gimana, Bang? Papa cuma tahu kesehariannya teman Papa itu. Sedangkan anak-anaknya, Papa cuma tahu kalau Om Afdal punya 2 anak perempuan. Satu udah kuliah, yang satu masih SD. Terus Papa mau jodohin aku sama anaknya gitu? Tanya Arash. Pinter banget sih kamu, Rash. Tapi bukan dijodohin lah, ini bukannya zaman Siti Nurbaya. Papa cuma ngenalin aja. Emang kenapa sih, mesti dikenalin? Aku bisa kok cari pacar sendiri. Masa? Kompak Arik, Viana, dan Atshan secara bersamaan. Membuat Arash malu karenanya. Memangnya masih sangat kelihatan ya? Kalau dia masih ada rasa dengan Seva. Padahal setengah mati dia kubur dalam-dalam perasaan itu dan selalu mengatakan Seva terlarang untuknya. Tapi semuanya kan butuh proses, hadirin. Arash juga tidak muluk-muluk berdoa. Hanya saja, kalau bisa ya, kalau bisa. Andai Atshan dan Seva jodohnya pendek, semoga saat itu ia masih bujangan. Belum jadi salaki batur. Begitu. Jangan salahkan rasa ini. Kan rasa cinta pasti ada. Pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Ya. Jawab Arash atas keraguan keluarganya. Kebetulan pada saat itu, datanglah Lupita menuju ke arah mereka. Ya apa? Goda Arik lagi. Ya, aku bisa cari pacar sendiri. Iya kan, Mbak Lupita? Tanya Arash langsung pada Lupita yang baru datang. Sehingga Art berambut pendek itu terkejut. Iya, Bang. Kenapa? Aku selalu tahu cewek cantik. Tapi sayang aja keduluan sama Mang Rahul. Lupita mengerjapkan matanya berkali-kali. Tak mengerti dengan ucapan tuan mudanya itu. Hah? Apa, Bang? Siapa? Arash pura-pura bersedih karenanya. Lalu bangun dari duduknya. Nih, Mbak Lupita ini saksi kalau selera cewekku cantik-cantik. Jadi gak perlu dijodohin. Iya kan, Mbak? Cek, sayang. Lebih milih Mang Rahul. Ucap Arash sambil berlalu pergi ke arah meja makan. Lupita masih berdiri terpaku di tempatnya. Sedangkan Viana dan Arik menggelengkan kepalanya. Jangan didengar ya, Mbak Lupita. Suka modusin cewek dia itu. Oh. Iya, Bu, ucap Lupita salah tingkah karena tadi dipuji cantik. Seva yang paham, untuk apa Lupita datang kemari lalu angkat bicara. Pasti Mbak Lupita mau bilang makanan malamnya udah siap kan? Iya, Mbak. Ayo, Bang. Makan malam dulu. Ajak Seva menggamit tangan suaminya dan keduanya berdiri. Mengikuti jalan Lupita yang sudah terlebih dahulu ke ruang makan. Setelah sebelumnya izin duluan pada mama dan papanya. Arik dan Viana belum beranjak dari sofa mereka. Aku takut, Mas. Cek, enggak lah, you. Arash bukan Abram kedua. Lihat matanya. Gak berani natap Atshan. Walau sering debat, Arash tahu posisinya. Bukan itu. Kalau itu, aku juga paham. Arash cuma bercandain Seva aja. Terus. Aku takut Arash malah mirip kamu, Mas. Playboy. Arik sampai kesusahan menelan salivanya ketika sang istri berucap demikian. Siapa aja digombalin. Tebar pesona sana-sini. Sok ganteng, sok cool. Aku kayak lihat cerminan Mas di diri Arash. Arik terkekeh lalu meluruhkan bahunya. Ya, mau bagaimana lagi? Itulah terlalu bis, Ma. Mama aja sampai kelepek-kelepek sama papa kan. Bukan salah kami kalau kami penuh pesona dan daya tarik kami luar biasa, Ma. Viana yang geram lalu memukul suaminya dengan bantal kursi. Aduh. Bukannya khawatir, malah bangga. Dah, Mama mau makan. Ma. Tunggu, Ma. Jangan bawa baju banyak-banyak. Gak kepake, Fa. Seva mendelik saat suaminya menegur barusan. Maksud abang, jangan bawa banyak-banyak. Kita beli aja di sana. Apa-apa beli. Sayang kan, Bang?
Numpuk-numpukin barang aja, jawab Seva sambil duduk di ranjang, melipat pakaian yang akan dibawa dan memasukkannya ke kopernya. Atshan tersenyum. Sampai lesung pipinya terlihat. Agaknya, Seva lupa kalau ia adalah istri dari CEO Some dan menantu Atalarik Fabian Lubis serta Viana Ayu Kasano. Sifat sederhana dan tak suka barang-barang mewah begitu melekat pada wanita asal Surabaya ini. Ia hampir tak pernah menggunakan perhiasan atau baju-baju mahal yang dibelikan oleh suami atau mertuanya. Lihatlah, daster bahan kaos bergambar Minnie Mouse yang sudah pudar itu masih betah dipakainya. Daster itu sering Atshan lihat saat Seva masih gadis dan mengepel di lantai bawah. Sampai sekarang, masih jadi favoritnya. Sekilas, ide nakal menari di kepala pria yang sebentar lagi genap berusia 22 tahun itu. Atshan menutup MacBook-nya lalu berjalan menuju ranjang di mana Seva sedang duduk sambil melipat pakaian. Atshan sengaja duduk di belakang lalu memeluknya. "Diem ah, lagi lipetin baju," ujar Seva yang risih dengan perlakuan suaminya. Ia singkirkan tangan Atshan yang melingkari perutnya dan dagu Atshan yang ditaruh di bahunya. "Abang cuma mau sapa anak kita. Lagi ngapain?" "Iya. Tapi tangannya jangan masuk," ucap Seva menangkap tangan Atshan yang menghilang di balik bagian bawah dasternya. Atshan terkekeh lalu melabuhkan wajahnya di ceruk leher sang istri. "Bang, nanti kerjaan aku gak kelar. Minta tolong sama Mbak aja, besok." "Gak, ah. Kalau kayak gini, aku masih bisa sendiri," ungkap Seva yang merasa geli saat bulu-bulu di dagu suaminya mengenai kulit lehernya. "Bang, kamu lanjut aja. Abang cuma mau gini." "Mana bisa lanjut sih, Dit? Bandit." Itu tangannya kenapa naik ke atas? Tangan Atshan naik ke atas. Meremuas dua pangwak itu perlahan pada bagian bawahnya. Seva menghentikan gerakan melipat pakaiannya. Bagi Seva ini menyiksa. Seva bersandar ke belakang. Hingga Atshan bisa meraih mencium pipinya. Seva pun menoleh dan tak menyia-nyiakan kesempatan. Atshan menyambar bibir rasa ceri Seva. Sampai Seva terlena dan Atshan rasa, inilah saatnya ia salurkan idenya. Serit. Atshan bergaya bak John Abraham yang merobek baju Tatayang. Namun, Seva melepaskan pagutuan mereka dan menyadari kalau dasternya disobek bagian dadanya. Matanya melotot geram. Lalu melihat ke arah suaminya. Kenapa disobek? Ini daster dari Bude. Kenapa disobek?" ujar Seva kesal lalu tanpa Atshan sangka, Seva memukulinya. Sambil menangis. "Aduh. Ampun sayang. Abang gak tahu. Ampun. Abang jahat. Abang jahat. Ampun, Fa. Abang jahat." Acara ulang tahun Atshan yang bertepatan dengan acara serah terima perusahaan Kasano untuknya menjadi trending topik pemberitaan di Indonesia dan berita itu sampai ke Alea. Saat ia sedang minum di sebuah kafe, televisi yang berada di tengah ruangan kafe tersebut tengah menayangkan keluarga besar Atalarik Fabian Lubis yang adalah pemilik dari online shop terbesar di Indonesia yaitu Some, mengajak keluarga besarnya untuk bertolak ke Italia sekaligus merayakan pesta ulang tahun putranya dan kabarnya pula akan merayakan resepsi pernikahannya di sana. Alea terkekeh karenanya. Ia yang sedang setengah mabuk, meracau melihat berita tersebut. "Sialan. Foya-foya pakai duit dari perusahaan gue. Orang-orang munafik. Orang-orang gak tahu diri," ucap Alea sambil memberikan jari tengahnya pada layar televisi ketika menayangkan sosok Atshan. Pada suatu siang yang cukup mendung, dari ketinggian 36.000 kaki dalam pesawat jet pribadi keluarga Lubis, menuju Italia. Yang mau ulang tahun, ditekuk aja mukanya. Mata pandanya keluar lagi. "Kenapa? Yang ngidam abang ya, Bang? Atau marahan sama Mbak Seva? Suruh bobo di luar ya?" Pertanyaan Gazi Yasmin Lubis, saudara sepupu Atshan, benar semua. Kenapa pagi ini wajah Atshan kelihatan pucat dan mata pandanya keluar?
Pertama, morning sickness-nya kambuh lagi tadi pagi. Atshan mual muntah tak tertahan. Sampai sekarang lidahnya masih terasa pahit dan ucapan Gazi yang lainnya juga betul. Atshan terpaksa tidur di sofa saat semalam. Seva marah gara-gara daster yang dibuat oleh tangan budenya dia robek paksa. Jadilah Seva ngambek hadirin. Niat Nina Ninu estetik dengan cara robek-merobek daster, jadi bumerang bagi Atshan. Dari awal perjalanan dari rumah sampai sekarang seluruh keluarga besarnya ada di dalam pesawat jet pribadi milik Arman Lubis, Seva malah mogok bicara. "Bang, diem aja sih. Sariawan ya?" tanya Gazi lagi. Atshan yang kesal lalu menoleh ke arah suami Gazi. Di mana mereka sedang duduk santai di kabin pesawat yang didesain seperti ruangan hotel bintang 5 dengan sofa melingkar itu. Para tetua, seperti Arman, Widya, Abram, Wulan, Gazwan, Gavi, dan Visal, Yana, Bude, dan padenya Seva akan menyusul dengan pesawat berikutnya. Atshan pun bertanya pada Wira. "Udah, Gazinya mana?" tanya Atshan. Wira yang duduk di samping istrinya merasa bingung dengan pertanyaan Atshan. "Ah, ini," ucap Wira menoleh pada Gazi. Ketiga pemuda harapan bangsa yang sama-sama sedang duduk di samping mereka, terkekeh mendengar pertanyaan dari Atshan. Sedangkan netra biru Gazi menyipit. Ia tahu apa yang ada di pikiran sepupunya itu. "Oh, itu istrinya dah. Ya ampun. Saya kira udah bawa burung beo," ucap Atshan. "Gacor banget ya, Bang, dari tadi. Maklum lagi hamil, beonya, Bang. Jadi berisik," ungkap Gaza. Menertawakan adiknya. "Wah, parah. Masa, ayu-ayu dibilang burung beo? Teteh kajen kan? Gak usah bergaya sok belain. Padahal mau ngejekin kan? Hayo ngaku," tuduh Gazi pada Lingga yang dibalas tawarnya Pangeran Brebes itu. "Hayu, dah ah. Kita menyepi. Kita ke kamar kita aja," ajak Gazi pada suaminya yang diangguki Wira. Ibu hamil satu ini, on fire sekali. Bahkan ia melotot tajam tak membiarkan saat Lingga akan menjawab kata-katanya. Arash menyenggol Lingga dengan sikunya. "Abang sama Gazi lagi pada sensi. Jangan ikutan circle mereka. Senggol bacok." Wira dan Gazi keluar dari ruangan tersebut menuju kamar mereka. "Ya wis cukup semenedisit ya, Bang. Ya. Jangan dipanjangin lagi. Diem aja udah. Fokus aja sama perjalanan. Tuh lihat, ke jendela sana," tunjuk Arash pada jendela pesawat. "Di mana terlihat pemandangan langit dari sana?" "Lo lihat?" tanya Arash. "Ya, Bang. Lihat. Perhatiin. Biasanya jam-jam segini, bidadari pada turun mau mandi nih, entar sama lo tangkap ya. Nyong gak bawa jaringnya, Bang. Tenang, gue bawa tali. Kita tangkep ala-ala koboi aja nanti." Giliran Gaza yang menertawakan obrolan absurd kedua saudaranya tersebut. Sedangkan Atshan, kembali merengut karena istrinya yang tak mau dekat-dekat sekarang. Seva lebih memilih berkumpul bersama dengan mertuanya. "Nelangsa bagi Atshan. Tanya papa apa ya? Cara membujuk istri hamil yang lagi marah. Tapi, gimana kalau cuma diketawain? Terus dikata-katain? Cek ah. Gak deh. Gak siap mental," monolog Atshan dalam hatinya. "Oh sayang. Andai sekarang ada hujan petir. Andai pura-pura fobia petir abang gak ketahuan, kita pasti bisa kelonan sekarang. Bang. Kalau doa yang bener dong. Lagi di dalam pesawat nih," ungkap Arash. Atshan mengerjap karena rupanya, ia katakan apa yang ia rasakan.